Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm a super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan tak disangka, Jiang Cheng adalah bos Star City. Masih muda, tapi sudah diberikan perusahaan investasi dengan modal 500 juta. Dari kata-katanya, Jiang Cheng bahkan jarang peduli pada perusahaan ini. Punya manajer secantik ini tapi diabaikan kalau bukan karena transaksi seksual, berarti anak muda ini benar-benar luar biasa. Lalu, Chen Sun-er mengatakan kepada Wang Mingyang bahwa dirinya tidak pernah menyangka orang yang Wang Mingyang kenalkan kepada dirinya adalah bos besar di balik perusahaan mereka. Jiang Cheng mengatakan dengan senyumnya bahwa ini mungkin hanya takdir. Wang Mingyang pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa ini sebuah kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Jiang Cheng. Sungguh sebuah kehormatan. Dalam pikiran Wang Mingyang, telah membangun perusahaan yang begitu kuat di usia yang begitu muda dan dengan tangan kanan yang mumpuni seperti Chen Sun-er. Dirinya bahkan tidak dapat membayangkan akan menjadi sosok legendaris seperti apa Jiang Cheng dalam beberapa tahun mendatang. Jiang Cheng pun meminta Wang Mingyang untuk tidak terlalu formal dan anggap saja seperti rumah sendiri. Lalu Chen Sun-er memberitahu Jiang Cheng bahwa perusahaan baru-baru ini berinvestasi dalam beberapa proyek dan pengembangan real estate yang sangat menjanjikan. Apakah Jiang Cheng sempat melihat materi yang dirinya kirim kemarin? Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya sibuk bermain-main dengan Wang Yiyan sepanjang malam, di mana dirinya bisa menemukan waktu itu. Tapi dirinya berhasil menangkap bagian terpenting. Chen Sun-er menghasilkan lebih dari 20 juta keuntungan hanya dalam 1 minggu. Lalu Jiang Cheng menanggapi ini dan mengiyakan hal itu. Dirinya melihatnya. Pekerjaan yang luar biasa. Dirinya akan melihat detailnya lebih teliti malam ini ketika dirinya kembali. Mendengar hal ini, Chen Sun-er pun mengerti dengan sedikit menahan emosinya. Dalam pikiran Chen Sun-er, sejak dirinya mulai, Jiang Cheng tidak pernah sekalipun menghubungi dirinya. Dirinya lah yang selalu melapor kepadanya. Sekarang dirinya mengerti Jiang Cheng tidak peduli sama sekali dengan perusahaan. Dia hanya ingin menjadi bos yang lepas tangan. Lalu Chen Sun-er bertanya, Wang Mingyang menyebutkan seseorang sedang memamerkan plat nomor A888 seharga 5 juta yuan. Apakah itu Jiang Cheng? Jiang Cheng membenarkan hal itu. Wang Mingyang segera menyalah hal ini serta mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari mereka berdua berada di perusahaan yang sama. Dirinya rasa tidak perlu banyak memperkenalkan diri. Chen Sun-er pun mengatakan bahwa sejujurnya dirinya tidak enggan berpisah dengan plat nomor itu. Tapi jika Jiang Cheng menginginkannya, maka itu cerita lain. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih Chen Sun-er bisa langsung memotong biaya plat nomor dari rekening perusahaan. Jiang Cheng juga menyebut bahwa kesuksesan perusahaan bergantung pada kerja keras Chen Sun-er. Dirinya akan mampir sebentar untuk mengecek keadaan ketika ada waktu luang. Chen Sun-er pun mengerti, maka dirinya akan menantikan kunjungan dan bimbingan Jiang Cheng. Lalu tak lama kemudian Jiang Cheng menerima panggilan dari Wang Zeng dan bertanya mengenai kabar Jiang Cheng akhir-akhir ini. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya baru tiba di Modu kemarin, beristirahat sehari. Wang Zeng pun menyebut ini sangat kebetulan.
Dirinya akan pergi ke galeri pribadi yang luar biasa untuk berburu beberapa harta karun. Apakah Jiang Cheng mau ikut? Dirinya bisa mengenalkan Jiang Cheng pada beberapa teman sambil mereka ke sana. Jiang Cheng pun mengiyakan hal ini dan meminta Wang Zheng untuk mengirimkan alamatnya. Lalu 2 jam kemudian di depan sebuah rumah besar di Bun, Wang Zheng yang menyapa Jiang Cheng seketika mengatakan bahwa dirinya dengan sekali lihat plat nomor itu sudah mengetahui bahwa itu adalah Jiang Cheng. Jiang Xin mengatakan bahwa piring itu benar-benar mencolok, itu sebenarnya cocok sekali dengan piring Qin Fan. Jiang Cheng pun menanggapi dengan bercanda dengan mengatakan bahwa seorang wanita cantik memberikannya kepada dirinya. Dirinya mencoba membayarnya tetapi dia tidak mau menerimanya. Jiang Xin pun kaget mendengarnya dan mengatakan bahwa mereka tahu betapa menawannya Jiang Cheng. Kebetulan pemilik galeri pribadi ini juga seorang wanita. Dengan ini mereka akan lihat apakah Jiang Cheng bisa membuatnya melepaskan tagihannya juga. Jiang Cheng seketika bertanya apakah wanita ini lebih tua. Wang Zheng pun mengatakan bahwa wanita ini tidak terlihat setua itu, tapi dia sudah punya anak. Jiang Cheng yang mendengar dia punya anak mengatakan bahwa itu akan sulit untuk ditangani. Jiang Xin pun mengatakan bahwa mereka melihatnya terakhir kali. Jiang Cheng ahli dalam menggoda, saatnya menunjukkan keahlian Jiang Cheng yang sebenarnya. Jiang Cheng pun meminta Jiang Xin untuk tidak berbicara omong kosong. Dirinya hanya menunggu seorang wanita kaya untuk melihat kepura-puraan dirinya. Lagi pula dokter bilang perut dirinya lemah, dirinya lebih cocok makan makanan lunak. Jiang Xin pun tertawa dan menyebut dengan kondisi Jiang Cheng seharusnya Jiang Cheng lah yang menyediakan makanan lunak itu. Maka beri mereka waktu istirahat. Qin Fan pun meminta mereka menghentikan candaannya dan mengajak mereka untuk masuk. Aturan standar, siapapun yang paling banyak menghabiskan uang malam ini akan mentraktir minuman nanti. Wang Zheng pun memberitahu Jiang Cheng bahwa pemiliknya adalah kolektor jam tangan pribadi terkemuka di negara ini. Dirinya ingin tahu apakah ada edisi khusus kali ini. Lalu kini seorang kepala pelayan menyambut mereka dan mengatakan bahwa pemilik masih dalam perjalanan. Dia meminta dirinya untuk menjaga mereka untuk sementara. Maka dari itu silahkan ikuti dirinya. Kemudian saat ini di ruang tamu dalam istana, seorang pelayan wanita pun mempersilahkan mereka untuk menikmati teh dan minuman ringan. Qin Fan mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu Wang Zheng pun bertanya kepada Jiang Cheng, bukankah ini indah? Jam tangan surgawi 6104R sungguh menakjubkan saat dilihat. Dalam pikiran Jiang Cheng, batu giok, cincin, berlian, kalung, dan jam tangan semuanya adalah barang kelas atas. Qin Fan pun bertanya kepada Jiang Xin, apakah Jiang Xin sedang melihat leng seharga 1,5 juta yuan? Jiang Xin pun mengatakan bahwa Qin Fan sedang mengincar uang 8 juta yuan itu. Dirinya tidak bisa bersaing dengan hal itu. Wang Zheng pun tertawa dan bertanya kalau Qin Fan jalan-jalan malam ini, bukankah punggung Qin Fan akan sakit? Jiang Xin pun membenarkan hal itu. Benda-benda ini benar-benar magnet cewek untuk kehidupan malam. Qin Fan menyebut mereka sebagai sekumpulan orang mesum dan bertanya bisakah mereka serius sekali saja. Dirinya membeli jam tangan untuk mengetahui waktu, bukan untuk rencana jahat mereka. Jiang Cheng pun mengatakan jika Qin Fan tidak mau mengambil jam tangan itu, maka berikan kepada dirinya. Dirinya masih muda, dirinya tidak bisa menangani semua gadis itu sendirian. Sejujurnya, apakah tidak ada yang Qin Fan incar? Qin Fan tertawa dan bertanya apakah Jiang Cheng menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Qin Fan pun meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Akan ada banyak gadis malam ini, satu orang tidak bisa menangani semuanya. Tapi serius, apakah ada sesuatu yang Jiang Cheng minati? Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya melihat sesuatu tapi sepertinya tidak dijual. Menurutnya, kalender abadi penghilang menit 5374 itu cukup bagus. Mendengar hal ini, Wang Zheng pun bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah Jiang Cheng hanya melihat yang bernilai lebih dari 10 juta? Lalu Qin Fan pun bertanya, setelah semua pembicaraan itu, Jiang Cheng mengincar jam tangan yang lebih luar biasa lagi. Jiang Cheng benar-benar ingin memakainya dan merebut semua perhatian untuk diri Jiang Cheng sendiri. Wang Zheng pun kini bertanya kepada kepala pelayan apakah jam tangan itu tidak dijual. Apakah tidak tersedia? Kepala pelayan pun membenarkan hal itu. Apapun tanpa label untuk dijual adalah bagian dari koleksi pribadi nyonya. Mereka dipersilakan untuk mencoba keberuntungan mereka lain kali saat mereka buka.
Jiang Cheng yang mendekat pun mengatakan bahwa ini terlihat begitu megah, misterius, dan mewah. Semakin dirinya melihatnya, semakin dirinya menyukainya. Wang Zheng pun meminta Jiang Cheng untuk tidak terlalu kecewa. Mungkin nanti Jiang Cheng bisa mengambilnya. Lalu tak berselang lama, nyonya pemilik galeri pun datang. Kepala pelayan pun seketika bertanya apa yang membawa nyonya ke sini. Dan ternyata nyonya yang dimaksud adalah Ansin. Ansin pun meminta maaf karena terjadi kemacetan sehingga dirinya terlambat. Dirinya harap mereka semua menemukan sesuatu yang mereka suka. Qin Fan seketika menyapa Ansin. Jiang Xin menyebut bahwa Ansin semakin cantik, sedangkan Wang Zheng menyebut aura Ansin memang tidak terkalahkan. Dan Jiang Cheng saat melihat Ansin nampak kaget dan bertanya dalam pikirannya apakah pemiliknya adalah Ansin. Ansin yang melihat Jiang Cheng seketika bertanya apa yang Jiang Cheng lakukan di sini. Qin Fan yang mendengar hal ini seketika kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Ansin mengenal Jiang Cheng. Ekspresinya tampak agak aneh, ada cerita apa di sini. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari bahwa tempat ini milik Ansin. Ansin pun bertanya apa yang Jiang Cheng lakukan di Modo, bukankah Jiang Cheng masih di Chengdu 2 hari yang lalu. Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya bosan, jadi dirinya datang kemarin. Ansin mengatakan bahwa dirinya tiba kemarin juga jika dirinya tahu Jiang Cheng datang. Mereka bisa bepergian bersama. Ani terus bertanya tentang Jiang Cheng. Jika dia tahu Jiang Cheng ada di Modo, dia pasti akan mengganggu dirinya untuk menemukan Jiang Cheng. Wang Zheng yang mendengar hal ini nampak sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Jiang Cheng dan Ansin sudah lama kenal. Lalu Ansin pun mengatakan bahwa dirinya mendengar ketika masuk apakah Jiang Cheng memperhatikan jam tangan ini. Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu, tapi itu tidak untuk dijual. Dirinya akan melihat yang lain saja. Ansin mengatakan jika Jiang Cheng menyukainya itu yang terpenting. Mengapa Jiang Cheng tidak mencoba untuk berbicara membelinya? Ansin meminta kepala pelayan untuk pergi dan ambilkan jam 5574. Dirinya akan memberikannya kepada Jiang Cheng sebagai hadiah. Kepala pelayan pun mengerti. Mereka pun seketika kaget mendengarnya. Jam tangannya bernilai lebih dari 10 juta diberikan secara gratis. Wang Zheng pun seketika bertanya kepada Ansin. Kapanpun mereka mencoba membeli jam tangan dari Ansin, Ansin mengatur semua kondisi ini. Mengapa Ansin hanya memberikannya kepada Jiang Cheng secara gratis? Dan barang non penjualan pada saat itu standar ganda ini agak berlebihan. Ansin pun mengatakan bahwa Jiang Cheng berbeda. Adakah sesuatu di sini yang disukai Jiang Cheng? Dirinya akan memberikannya kepada Jiang Cheng bahkan jika Jiang Cheng menginginkan semuanya. Mendengar pernyataan ini membuat mereka semua semakin kaget. Koleksi rumah besar ini bernilai lebih dari 1 miliar. Dan Ansin akan memberikan semuanya kepada Jiang Cheng. Lalu kini kepala pelayan pun datang kembali dan mengatakan bahwa apa yang diincar oleh Jiang Cheng adalah Patek Philippe 5374. Ansin pun mengerti dan mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dirinya akan mengambilkannya untuk Jiang Cheng. Jiang Cheng pun tidak menginginkan hal itu. Jika Ansin bersedia menjualnya, dirinya akan membelinya dengan harga pasar. Tetapi jika itu hadiah, dirinya tidak akan menerimanya. Ansin pun seketika bertanya mengapa Jiang Cheng begitu formal kepada dirinya. Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya masih tidak bisa mengambil barang Ansin secara gratis. Dalam pikiran Ansin, karena Jiang Cheng tidak menginginkannya secara gratis, tidak adil jika dipaksakan padanya. Dirinya akan membantunya dengan semua yang dirinya miliki ketika dia membutuhkan dirinya di masa depan. Lalu Ansin pun mengerti dengan keinginan Jiang Cheng. Jika demikian, dirinya akan mengambilnya. Namun sebelum itu dirinya punya beberapa koleksi lain. Apakah Jiang Cheng ingin melihatnya? Jiang Cheng pun mengiyakan ajakan ini. Mendengar hal ini, Jiang Xin seketika bertanya bolehkah mereka juga melihatnya. Dalam pikiran Qin Fan, secara aktif meminta untuk terlihat seperti itu tabu bagi kolektor. Itu melanggar aturan perkumpulan. Namun Ansin sendiri nyatanya menyebut itu tidak masalah dan mempersilahkan mereka semua untuk ikut. Mendengar hal ini, Qin Fan tidak menduga Ansin tidak tersinggung dan bahkan mengundang mereka semua itu hal yang bagus. Lalu kini mereka pun sudah sampai di sebuah ruangan di mana Ansin segera mengidentifikasi sidik jarinya dan retinanya, hingga sebuah brankas besar terbuka. Wang Zheng yang memperhatikan keadaan sekitar menilai bahwa ini pertama kali baginya untuk memasuki tempat ini. Tingkat keamanannya sebanding dengan brankas bank.
Lalu Jiang Xin pun bertanya apakah semua pengawal ini juga mengikuti mereka. Ansin mengatakan bahwa ini prosedur yang biasa, mereka sudah terbiasa melakukannya dengan cara ini. Jadi Ansin meminta mereka untuk tidak terlalu memperdulikannya. Dan saat mereka semua sudah turun, Ansin memberitahu mereka bahwa ini semua adalah koleksi pribadinya serta mempersilahkan mereka untuk melihat-lihat. Lalu Jiang Cheng yang berkeliling pun bertanya soal jam tangan Anamel ini. Qin Fan pun juga bertanya apakah hanya satu dari setiap model yang diproduksi di seluruh dunia. Ini adalah harta tak ternilai harganya. Tidak dirinya sangka Ansin punya begitu banyak. Wang Zheng yang melihat koleksi lain pun mengatakan bahwa ini adalah Rolex yang dipakai James Bond film 007. Sangat keren. Jiang Xing pun meminta Wang Zheng melihat ini. Ini adalah Royal Walk of Sword T3 chronograph yang dipakai pemeran utama di Terminator 3. Ini benar-benar sangat keren. Ansin pun kini bertanya kepada Jiang Cheng selain yang sebelumnya apakah ada hal yang lain yang Jiang Cheng suka. Jiang Cheng mengatakan bahwa ada banyak yang dirinya suka, tapi ini adalah koleksi Ansin. Dirinya tidak akan mengambil apa yang disukai seseorang. Dirinya hanya akan tetap menggunakan yang sebelumnya. Dalam pikiran Ansin, ada terlalu banyak orang di sini, memaksanya memberi hadiah akan memalukan. Dirinya akan mencari kesempatan untuk memberikannya kepada Jiang Cheng di hari ulang tahunnya atau hari libur lainnya. Dengan ini sudah diputuskan. Lalu setengah jam kemudian Wang Zheng pun mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng untuk hari ini. Dirinya benar-benar mendapatkan beberapa pengetahuan. Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya tidak tahu berapa banyak pengetahuan yang telah Wang Zheng peroleh. Tapi jika Wang Zheng benar-benar ingin mendapatkan postur tubuh, carilah seorang wanita. Wang Zheng pun meminta Jiang Cheng untuk tidak berbicara omong kosong, dirinya tidak suka itu. Qin Fan bertanya dirinya ingat umur Ansin sepertinya sama dengan mereka. Dan dirinya dengar dia sudah punya anak, apakah mungkin Jiang Cheng dan Ansin? Jiang Cheng seketika memotong kata-kata Qin Fan dan mengatakan bahwa ini baru ketiga kalinya dirinya bertemu dengannya. Sebenarnya tidak ada apa-apa di antara mereka. Wang Zheng pun kaget mendengar bahwa Jiang Cheng baru bertemu 3 kali dengan Ansin. Itu tidak benar, mungkinkah Ansin menyukai Jiang Cheng? Jiang Xin pun mengatakan bahwa Ansin memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang bagus. Dan seleranya dalam mengoleksi sangat hebat dan disukai oleh Ansin, itu benar-benar membuatnya iri. Jiang Cheng pun menyebut mereka terlalu banyak berpikir, sebenarnya itu karena anaknya, Ani, menyukai dirinya. Qin Fan tertawa mendengar hal ini. Wang Zheng pun menyebut Jiang Cheng sebagai binatang. Jiang Cheng bahkan tidak membiarkan gadis kecil semudah itu pergi. Lalu Ansin pun datang memberitahu Jiang Cheng bahwa dirinya membeli jam 5374 di saat harganya rendah, saat itu harganya 18 juta. Meskipun harga pasar sekarang naik menjadi 30 juta, dirinya pasti tidak akan setuju jika Jiang Cheng memberikan kepada dirinya dengan harga pasar saat ini. Jadi bagaimana kalau mereka sepakati selisihnya menjadi 23 juta? Jiang Cheng pun mengerti dengan ini bisakah Ansin membantu dirinya memakainya. Dirinya akan mentransfer uangnya kepada Ansin sebentar lagi. Ansin pun menyebut itu tidak masalah, dirinya akan membantu Jiang Cheng mengenakannya. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Rasanya berbeda ketika Ansin melakukannya untuk dirinya. Sangat nyaman dan pas, tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Ansin pun hanya tersenyum menatap Jiang Cheng. Momen ini pun disaksikan oleh mereka dan mereka bertanya-tanya dalam pikirannya. Cara Ansin memandang Jiang Cheng sepertinya Ansin menikmatinya. Terlihat Ansin benar-benar menikmatinya. Apakah ini Ansin yang mereka kenal? Jiang Cheng sangat mahir dalam hal mengemudi, sangat mahir. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya sudah mentransfer uangnya. Maka dari itu dirinya izin pamit pergi. Mereka akan bertemu kembali. Qin Fan pun juga mengatakan bahwa mereka pergi sekarang. Jiang Xin pun mengatakan bahwa dirinya ingat mereka pernah bilang sebelumnya bahwa siapapun yang paling banyak menghabiskan uang akan mentraktir semua orang. Wang Zheng pun mengatakan bahwa dulu Qin Fan yang mentraktir, hari ini giliran Jiang Cheng. Semua orang harus memerasnya dengan sebaik-baiknya. Lalu kini Jiang Cheng pun melihat semua kartu cashback yang Jiang Cheng miliki saat ini. Jiang Cheng menilai ini kebetulan saja dirinya dapat menggunakan 4 kartu cashback yang diberikan sistem kepada dirinya kali ini. Lalu Jiang Cheng meminta mereka yang memutuskan, dirinya tidak familiar dengan mode. Jadi mereka yang pilih tempatnya. Qin Fan mengatakan bahwa seorang temannya baru saja membuka pemandian baru. Dirinya pergi sekali.
lingkungan kelas 1 dan layanan yang terbaik. Qin Fan bertanya bagaimana kalau mereka pergi ke sana. Wang Zheng pun bertanya apakah pemandian itu sah. Qin Fan pun bertanya siapa yang akan pergi jika itu benar-benar sah. Jiang Cheng mengatakan bahwa tiba-tiba dirinya merasa pinggangnya agak lelah. Dirinya sangat butuh pijatan untuk menyelamatkan hidupnya. Jian Xin pun tertawa dan mengatakan bahwa dirinya juga membutuhkannya. Leher dan bahunya pegal dan sangat lelah. Qin Fan pun meminta mereka untuk berhenti bercanda. Dirinya akan memimpin jalannya. Mereka semua harus segera ikuti dirinya. Kemudian kini mereka telah tiba di tempat tujuan. Manajer pun mengucapkan selamat datang dan ini adalah model pijat spesialis mereka. Mereka memiliki teknik yang hebat, penampilan yang menarik dan dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Qin Fan pun mengatakan bahwa saudaranya ini akan keluar bermain untuk pertama kalinya hari ini. Bawa dia dan biarkan dia memilih duluan. Manajer pun segera meminta Jiang Cheng untuk memilih yang mana Jiang Cheng suka. Hingga kini notifikasi mengenai status masing-masing wanita terlihat. Jiang Cheng yang memeriksa status masing-masing wanita menilai bahwa hanya gadis bernama Xiameng yang memiliki nilai privasi 0, yang lainnya sekitar 5. Jiang Cheng segera memilih Xiameng. Manajer pun segera bertanya kepada Xiameng apakah Xiameng mendengar hal itu. Mengapa Xiameng hanya berdiri di sana? Pergi layani tuan muda dengan benar. Xiameng pun mengerti. Qin Fan pun mengatakan setelah memilih, mereka datang ke sini. Mereka akan makan sesuatu lebih dulu. Lalu Jiang Cheng yang bersama Xiameng bertanya mengapa Xiameng nampak begitu gugup. Mengapa Xiameng tidak makan juga? Lalu kini Jiang Cheng menerima sebuah telepon dari Qiao Yanyan yang bertanya apakah Jiang Cheng sudah kembali. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu serta bertanya apakah Qiao Yanyan merindukan dirinya. Qiao Yanyan pun mengatakan bahwa dirinya merindukan Jiang Cheng. Haruskah dirinya pergi menemui Jiang Cheng malam ini? Jiang Cheng pun mengatakan bahwa malam ini adalah makan malam bisnis, jadi besok saja. Qiao Yanyan pun mengerti dirinya akan menunggu telepon Jiang Cheng besok. Wang Zheng seketika menggoda Jiang Cheng dan bertanya apakah kakak ipar Jiang Cheng memeriksa Jiang Cheng. Qiao Yanyan pun seketika bertanya Jiang Cheng menelpon siapa. Barusan bilang lagi sibuk sekarang. Jiang Cheng seketika berdalih bahwa dirinya baru saja menelpon klien. Qiao Yanyan pun mengerti dan bertanya apakah Jiang Cheng merindukannya. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu, dirinya merindukan Qiao Yanyan. Lalu di saat yang sama kini Xiao Xiao menelpon Jiang Cheng dan bertanya kapan Jiang Cheng datang menemui dirinya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya akan menemui Xiao Xiao besok pagi. Bersihkan diri Xiao Xiao dan dirinya akan pergi ke perusahaan untuk menemukan Xiao Xiao. Qin Fan pun kini seketika berbisik kepada Wang Zheng. Ini bukan yang sebelumnya. Dia mengganti orang lagi. Wang Zheng pun mengatakan bahwa ini yang kedua. Wang Zheng pun mengajak Qin Fan mengadakan kontes. Mereka akan lihat apakah akan ada lebih banyak lagi sebentar lagi. Dan chapter berakhir.